Selamat berjumpa kembali, anak-anakku yang terkasih. Pada kesempatan ini, kita mau membahas tentang keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Pokok bahasan ini sangat penting bagi kita agar kita memiliki sikap dan tindakan yang tepat dalam konteks kehidupan di negara kita. Adapun tujuan pelajaran setelah kalian mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan keberagaman, kemajemukan bangsa Indonesia berdasarkan semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan peluang-peluang dan tantangan realitas keberagaman pada bangsa Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu untuk menganalisis ajaran kitab suci tentang keberagaman manusia menurut Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan 42. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menganalisis ajaran gereja tentang keberagaman manusia berdasarkan dokumen Nostra Aetate artikel 5 dan Gaudium et Spes artikel 24. Pertama-tama, jika kita mengamati keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, kita akan diperhadapkan pada kebinekaan. Untuk itu, ada satu hal penting yang perlu kita miliki sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia, yakni kesadaran. Kesadaran macam apakah yang perlu kita miliki? Di sana ada 3. Yang pertama, kalian pertama-tama harus mampu menyadari keanekaragaman bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kesadaran, kita harus memiliki kesadaran bahwa di dalam bangsa Indonesia terdapat keberagaman. Kesadaran yang perlu kita miliki yang kedua adalah kesadaran bahwa di dalam bangsa Indonesia ada suatu kesatuan. Dan kesatuan itu perlu kita sadari sungguh-sungguh. Di samping kesadaran bahwa di negara kita ada keragaman. Dan yang terakhir, kita perlu menyadari bahwa di samping keanekaragaman, kesatuan, masih ada satu lagi yaitu keseragaman. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Nah, kita perlu menyadari bahwa di antara keanekaragaman dan kesatuan, kita menemukan realitas di dalam bangsa Indonesia, kehidupan bangsa Indonesia, adanya kesadaran bahwa kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Dan inilah yang perlu kita bangun dan kita pelihara, bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Indonesia perlu menyadari bahwa kita adalah satu, tetapi tidak berarti bahwa kita adalah seragam. Selanjutnya, kita perlu mendalami tantangan terhadap sikap Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tantangan apakah yang menghadang untuk terwujudnya sikap semacam ini? Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa kita, ada beberapa peristiwa yang menjadi tantangan. Bisa terjadi dalam bentuk peristiwa bentrokan atau kerusuhan. Nah, bagi kita menemukan peristiwa-peristiwa tersebut dan mempelajarinya agar kita menemukan akar persoalan sehingga kita dapat menghindarinya. Untuk itu, nanti pada akhir pelajaran ini, temukan salah satu peristiwa yang menjadi tantangan untuk mewujudkan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita perlu mendalami keanekaragaman
dan kesatuan suatu bangsa dalam terang iman Kristiani. Atau bagaimanakah pandangan iman Kristiani tentang fakta bahwa terdapat keanekaragaman, tapi juga ada dorongan menuju suatu kesatuan suatu bangsa? Dalam pandangan iman Kristiani, kita mendasarkan pada ajaran kitab suci pada Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai dengan 42. Dalam kisah Injil Yohanes tersebut, kita menjumpai bahwa pada saat Mesias datang, bangsa Yahudi sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Itu berarti di sana terdapat suatu pengkotak-kotakan, suatu sikap membeda-bedakan, karena sikap dari kaum penjajah, tapi juga ada sikap yang tumbuh di kalangan bangsa Yahudi sendiri yang berusaha untuk membedakan dengan orang-orang Samaria dan sebagainya, dan usaha Yesus untuk menyatukan mereka, untuk menyapa yang berbeda itu, menyapa suku yang dianggap oleh orang Yahudi bukan sebagai orang Yahudi. Dan dalam ajaran gereja Nostra Aetate artikel 5, di sana kita bisa menjumpai bagaimana gereja mendorong kita untuk menghapus semangat primordial, semangat sektarian, dengan menghapus sekat-sekat dan pengkotak-kotakan masyarakat menurut kelompok-kelompok agama ataupun etnis. Dan dalam situasi yang beraneka ragam, untuk mewujudkan suatu kesatuan, kita didorong untuk memiliki sikap harus berani menerima perbedaan sebagai suatu rahmat. Juga sikap mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi, menahan diri, rendah hati, dan rasa solidaritas demi kehidupan yang tentram, harmonis, dan dinamis. Setiap orang bahu-membahu menata masa depan yang lebih cerah, lebih adil, makmur, dan sejahtera. Juga didorong untuk mengusahakan tata kehidupan yang lebih adil dan beradab. Selain itu, yang terakhir kita juga perlu mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras. Itulah bagaimana pandangan iman Kristiani tentang keanekaragaman dan kesatuan suatu bangsa. Anak-anakku terkasih, sebagai bukti bahwa kalian telah mempelajari pokok bahasan ini, saya memberikan 2 tugas. Yang pertama, temukan salah satu contoh peristiwa bentrokan atau kerusuhan yang terjadi di tengah masyarakat sebagai bentuk pelanggaran terhadap sikap Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, berikanlah tanggapanmu terhadap peristiwa tersebut. Selamat mempelajari pokok bahasan ini, dan selamat mengerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih.